Enggak. Anda beragama? Enggak, saya mau. Kau apa? Ya Nah, jangan. ini beragama. Ini kita Maka ini berdasarkan keterangan manusia keadilan kemanusiaan. Nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi ini atau mau ribut. Ya makanya kalau Artinya apa? Saya menerka bahwa Bang Henry itu sudah benar-benar tahu betul siapa Novel Bakmumin yang tidak pantas dijubahi sebagai orang yang paham agama, sebagai orang yang layak mengajari orang tentang agama. Kalau berjubah Arab itu mungkin siapa orang bisa memakainya, tetapi esensi agama tidak layak disampaikan oleh Novel Bakmumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Seru juga saya melihat perdebatan sampai naik darah antara Novel Bakmumin dan Bang Henry, ya, seorang pengacara sekaligus advokat yang saya lihat di media sosial sering melawan kelompok-kelompok Novel Bakmumin. Bang Henry itu terpancing karena lagi-lagi Novel Bakmumin ngomong tentang agamanya apa, kan, punya akhlak atau enggak, beragama atau enggak. Mereka itu membranding dirinya, Novel Bakmumin dan kawan-kawannya, kalau saya lihat membranding dirinya seolah bahwa mereka kelompoknya pemegang putusan, satu lagi pemegang putusan, seolah hakim bagi orang lain untuk menentukan beragama atau enggak. Karena beda loh antara beragama dan enggak dengan cara beragama, ya. Sekali lagi, beda antara beragama atau enggak dengan cara beragama. Cara beragama orang lain mungkin berbeda-beda meskipun agamanya sama. Misal, saya orang Islam, Novel Bakmumin orang Islam, ya. Ada juga siapa yang berbeda, NU Muhammadiyah, itu orang Islam semua, tapi berbeda-beda cara beragamanya. Karena beragama dan tidaknya itu bukan kuasa manusia, bukan kehendak manusia, saya kira, untuk menilai orang beragama atau tidak. Kalau cara beragama boleh kita kemudian berpendapat, ya, mengikuti panduan kalau Islam Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, hadis, kan gitu ya, boleh kalau cara beragama. Tetapi kalau beragama itu jangan sampai kita mengeluarkan kalimat, saya kira ente beragama atau enggak. Karena beragama atau tidak itu bukan otoritas manusia, saya kira, untuk menentukan. Tetapi nanti Allah yang akan menilai orang itu beragama atau enggak. Ya, meskipun ada, misal kalau mau masuk Islam dibimbing dengan 2 kalimat syahadat, ya, masuk Islam nih dibimbing orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaan saya, syahadat itu harus disaksikan oleh banyak orang atau enggak? Harus gak ada orang yang tahu orang itu bersyahadat atau enggak? Misal saya orang bukan Islam, kemudian saya mau masuk Islam, saya sudah tahu 2 kalimat syahadat, harus gak ada bimbingan orang lain? Saya kira enggak juga. Kalau saya bersaksi mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh saya sendiri, tanpa bimbingan oleh siapapun, tanpa disaksikan oleh siapapun, maka sah saya menjadi pemeluk agama Islam. Kan gitu. Kenapa banyak yang dibimbing? Itu mah untuk membimbing pembacaan 2 kalimat syahadat, karena yang mau masuk Islam tidak tahu 2 kalimat syahadat. Kenapa disaksikan banyak orang? Bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan kemudian menjadi batal persaksian syahadatnya kepada Allah jika tidak disaksikan oleh banyak orang, bukan. Tapi orang lain merasa bahagia karena ada teman seiman dan seagama, kan gitu. Jadi poinnya yang saya ingin katakan, jangan sampai menuduh orang lain beragama atau enggak,
mengungkapkan, mengatakan beragama atau enggak. Karena itu hak prerogatif Allah dan manusia itu sendiri. Saya kira Novel Bokmimi dan kawan-kawannya ini selalu jualan agama, dan agama. Segala apapun dibungkus atas nama agama. Gus Yakut kemarin mengatur polumutoa, seolah narasinya dikembangkan larang, adan, kemudian bergema dan sebagainya. Padahal Saudi sekarang juga mengatur tuh urusan toa. Coba, sekarang itu Saudi menerapkan aturan sudah dari tahun lalu sebetulnya, karena kebetulan viral nih kemarin masalah Gus Yakut. Sekarang juga di bulan suci Ramadan, Arab Saudi mengatur volume toa khusus untuk internal, eksternalnya diatur. Berani nggak mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa ke duta Arab Saudi untuk jangan sampai aturan itu dilakukan karena akan mengkerdilkan agama Islam? Berani nggak mereka? Saya yakin nggak berani. Jadi jelas sekali ketololan mereka itu sering ditonjolkan dalam segala hal, termasuk yang kemarin. Ya, termasuk yang kemarin urusan toa. Sangat banyak kejanggalan demi kejanggalan. Dan lucu ini boleh dikatakan banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Maka boleh hak kami untuk menyampaikan, begitu juga lebih banyak yang tidak setuju. Artinya mereka yang tidak setuju itu didukung dengan logika yang benar. Justru mereka yang benar karena lebih banyak. Nggak mungkin kesesatan itu lebih banyak daripada yang benar gitu. Nah, kebenaran ini mutlak, lebih banyak, lebih tahu, lebih paham berdasarkan apa yang ada, sesuai aturan-aturan yang ada, kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTA FPI sendiri, dan saya pernah menjadi laskar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Iya, fakta ada senjata. Ya, selesai. Iya, saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh Anda bersenjata. ngomong saya nggak potong. Ya motong aja nggak apa-apa kok. Potong. Ya daripada ngawur kan. Ini kalau saya punya hak, saya boleh silakan aja ngomong, untuk membuat ini kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai Bang fakta? bilang lebih banyak yang tidak setuju. Loh, soal dengan setuju putusan kan? itu. Putusan Ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih tahu, kita menghimpun data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batal nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Begini Kalau aja. kita tahu nggak bakal ketemu, nggak usah hadir. Begini aja. Tahu. Kita ini mengundang, Ya. sama-sama menghormati mengundang. Ya, gini. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Enggak. Anda beragama? Enggak, saya mau. Kau. Apa? Ya, Nah, jangan. ini beragama. Ini kita Maka ini berdasarkan ketuhanan Maha kita Esa, mau- manusia, keadilan, kemanusiaan dan keadilan beradab. Kita harus. Nggak usah seramain saya soal kita mau diskusi ini atau mau ribut? Ya makanya kalau mau yang diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa udah lah, nggak usah gaya-gayaan sama saya lah. Nggak usah Nanya gaya-gayaan, beragama fakta atau yang ada. tidak. Anda hati-hati, omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Hah? Ada pendapat. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Iya, makanya kita jangan. Di sini, Kita nggak mau di sini ribut. kita diskusi, menyampaikan fakta dan fakta. Jangan malu kita nggak mau. Iya, tenang aja, tenang. Saya menyampaikan tenang. Malu kita mau. Jawab dengan argumen, fakta yang ada. Ini kan hak saya berbicara. Anda hak berbicara, saya nggak ganggu. Gini. Saya hormatin Anda. Saya udah diam. Saya minta. Saya sudah diam. Lanjut. Jelas sekali marah lah ditanya beragama atau enggak. Dan lagian ya meskipun mungkin di dalam aturan FPI tidak ada ya himbauan atau tidak diperbolehkan di dalam aturannya membawa senjata tajam ya. Tapi faktanya memang banyak anggota-anggota FPI yang brutal. Itu fakta. Ya memang lah nggak mungkin di dalam sebuah organisasi ya. Sekali lagi di dalam sebuah organisasi, apalagi pernah dicatat ya sebagai organisasi legal di Indonesia, gak mungkin itu tertuang
di sananya boleh membawa sajam, boleh apa, boleh membawa pistol, nggak mungkin, nggak rasional. Tetapi ajaran di dalamnya, sekali lagi ajaran di dalamnya boleh jadi membolehkan. Ajaran sekali lagi di dalamnya boleh jadi memprovokasi orang untuk supaya bawa sajam. Bisa jadi loh, bisa jadi. Dan kecurigaan itu wajar hadir. Kenapa? Karena kita lihat petinggi-petinggi FPI juga kemudian brutal. Ingat kan Habib Bahar yang sampai mukuli orang tuh? Serem saya. Kalau saya melihat, ya, kalau ada kiai di kampung yang melakukan hal seperti itu, meskipun kepada orang yang melakukan kesalahan, saya yakin citra luhur seorang kiai itu ambruk. Kalau ada seorang kiai yang melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith, saya yakin citra kiainya akan merosot ketika melakukan itu. Munarman, Sekjen FPI, ketangkap sebagai yang berafiliasi ke organisasi teroris ISIS. Coba, itu bukti-buktinya cukup lumayan valid di pandangan hukum, kan gitu ya. Jadi wajar sekali kemudian orang berasumsi, meskipun di dalam aturan FPI tidak ada tertulis harus bawa sajam, boleh bawa sajam, boleh bawa senjata api, kemudian berasumsi wah bawa FPI ABCD. Karena fakta-fakta itu banyak kemudian kita temukan. Ya, kayak mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan satu kali lagi, jangan selalu menuduh orang lain itu beragama atau enggak. Soalnya bahwa ente paling benar di dalam beragama. Ini yang membuat saya jengkel juga sih. Beragama atau enggak, berakhlak atau enggak. Dan kerennya Bang Henry itu ngomong, ente gak boleh ceramah, gak usah ceramah Isa ya, gak usah. Artinya apa? Saya menerka bahwa Bang Henry itu sudah benar-benar tahu betul siapa Novel Bakmumin, yang tidak pantas dijubahi sebagai orang yang paham agama, sebagai orang yang layak mengajari orang tentang agama. Kalau berjubah Arab itu mungkin siapa orang bisa memakainya, tetapi esensi agama tidak layak disampaikan oleh Novel Bakmumin. Saya yakin kalau sama orang lain yang ngomongnya juga akan terima Bang Henry. Tapi kalau sama Novel Bakmumin yang tidak cocok ngomong itu, maka dia jadi marah. Jubahnya aja yang bagus, sorbannya aja yang bagus, tapi esensi agamanya itu saya melihat itu sih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.